Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan sidang pertama di Mahkamah Konstitusi. Sidang berjalan lancar, teman-teman semua tadi mengikuti juga. Kita tadi memaparkan apa yang menjadi concern kami. Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan, yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan. Karena itu kami sampaikan di depan Majelis Hakim, kita di persimpangan jalan. Berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun di pemilu dan pilpres-pilpres berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa, atau ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas, jujur, adil, dan hasilnya menjadi kredibel. Indonesia di persimpangan jalan, dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik, arah Indonesia yang berintegritas. Itu yang tadi kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Persimpangan jalan ini akan berdampak yang sangat panjang pada perjalanan Indonesia ke depan. Adapun hal-hal yang menyangkut dengan materi dan lain-lain, nanti kami akan persilahkan pada kuasa hukum kami, tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Dr. Ari Yusuf Amir untuk nanti menjelaskan. Dan mengapa kita memilih ke MK? Karena kita ingin agar konstitusi kita terjaga pelaksanaannya. Itulah sebabnya kita datang ke majelis yang mulia ini. Ini adalah mahkamah tertinggi yang menjaga praktek konstitusi. Yang kita saksikan beberapa waktu terakhir ini adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan-penyimpangan ini sebagian besar terjadi pra pencoblosan, bukan justru pada hari pencoblosan dan sesudahnya. Walaupun ada, tapi porsi yang terbesar adalah pra pencoblosan. Dan kami melaporkan ke sini mengharapkan keadilan dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi, bukan semata-mata untuk kepentingan paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi untuk mengembalikan real perjalanan konstitusional bangsa kita. Jangan sampai kita meleset, jangan sampai kita tergelincir, karena perjuangan menghadirkan demokrasi itu luar biasa besar. Jangan sampai peristiwa pemilu pilpres yang penuh dengan penyimpangan ini kemudian menjadi kebiasaan baru, budaya baru, akhirnya jadi karakter bangsa. Itulah sebabnya kita ke Mahkamah Konstitusi, karena ini bukan persoalan teknis-teknis semata, tapi ini soal mengembalikan marwah pelaksanaan konstitusi dan menjaga agar selalu berada di relnya yang tepat. Itulah sebabnya kami ke Mahkamah Konstitusi, dan kami percaya kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi ini dan para hakim di Mahkamah Konstitusi akan berani mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang adil, keputusan-keputusan yang jujur, keputusan-keputusan yang nanti akan dinilai di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dinilai di hadapan generasi masa depan Indonesia, anak cucu kita. Dan kita berharap generasi masa depan akan menengok ke peristiwa ini dan mengatakan bersyukur, alhamdulillah, konstitusi kita terjaga. Kita kembali kepada realnya dengan cara apa? Tidak membiarkan pelanggaran tak diberi sanksi, tidak membiarkan penyimpangan tak diberi sanksi, diberi sanksi yang tegas, yang lugas, sehingga ini tidak berulang lagi. Demikian.
Baik, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan media sekalian. Ini kami bersyukur sekali, alhamdulillah, tadi Bawaslu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik. Pertama, kami bersyukur sekali bahwa Bawaslu mengakui, jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan, Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk, puluhan laporan, lebih dari 70 laporan sudah masuk dari kami, termasuk tentang penetapan pencalonan Cawapres 02 Gibran, sudah masuk juga laporan dari kami. Jadi kalau ditanyakan kenapa tidak pernah ada laporan, Bawaslu tadi sudah menjelaskan, artinya sudah resmi itu ada laporan. Lalu selanjutnya yang menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak ditindaklanjutin. Jadi itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami bahwa karena Bawaslu tidak menindaklanjutin, maka MK lah yang paling tepat untuk memproses ini. Itu hal yang penting yang tadi di Bawaslu sampaikan. Ini tambahan. Ya, tadi kami menyimak apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Hampir sebagian besar laporan-laporan itu adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Laporan-laporan itu ya, ditujukan kepada hanya salah satu pasangan calon, sebagian besar. Ketika ada laporan pembagian susu yang kasat mata, kemudian kesimpulannya tidak terpenuhi. Ketika ada laporan pengumpulan kepala desa, kesimpulannya tidak memenuhi. Laporan-laporan itu mengkonfirmasi bahwa ada ketidakindependenan dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi Bawaslu seolah-olah seperti menjadi benteng untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi kalau kami bercanda dengan Mas Ari, tidak hukum tanpa pengecualian. Rupanya hukum itu pengecualian untuk pelaku-pelaku pelanggaran itu. Sehingga tidak salah kami datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kecurangan itu terekam, ya, terekam secara jejak elektroniknya juga ada, tapi di tangan Bawaslu itu bukan suatu pelanggaran. Dari sisi itu kami sedih. Hukum menjadi alat pembenaran. Nah, oleh karena itu pun kalau soal bansos yang disalahgunakan seperti itu dilapor ke Bawaslu pun hasilnya setali 3 uang. Makanya kami berharap ya, di persidangan sengketa hasil ini dengan argumentasi pelanggaran-pelanggaran yang jelas, bukti-bukti yang jelas, Mahkamah menilai dan menimbang, dan di akhirnya nanti mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.